Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1945. Chapter 1945. Aku ingin surga abadi, aku kembali. Yi Zichen baru saja menyelesaikan satu putaran kegembiraannya. Dia tersandung dan hampir kehilangan keseimbangan setelah melihat Chen Xinji yang pikun memeluk Long Yeiwei yang muda dan cantik. Secara alami, perubahan emosional dalam Yi Zichen tidak luput dari pandangan dua Douluo yang hebat. Mereka saling menatap dan tidak bisa menahan tawa keras. Di Sekte Tang. Apa yang kamu lakukan di sana? Tanya Douluo Zhangxin asmara yang bingung saat melihat Douluo Cao Dezi yang tidak berperasaan sibuk di kamarnya. Kenapa aku harus memberitahumu? Cao Dezi menatapnya dengan tajam. Zhangxin berkata dengan nada tidak menyenangkan, kamu mungkin bosan karena tidak ada yang bisa dilakukan, kan? Apakah kamu ingin bertarung? Cao Dezi tersenyum. Apakah menurutmu kamu adalah lawan yang layak untukku? Zhangxin menjawab dengan marah, bagaimana mungkin aku bukan lawan yang layak untukmu? Mari berjuang untuk membuktikannya. Kalau begitu kita akan bertarung. Aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya aku. Cao Dezi tidak ingin menunjukkan kesan lemah apapun. Setengah jam kemudian, Cao Dezi keluar dari arena pertempuran dengan wajah bengkak dan hidung memar. Dia tampak tidak percaya. Dia berkata dengan marah, mengapa? Sejak kapan pria ini menjadi begitu kuat? Zhangxin mengikuti dari belakang Cao Dezi dengan senyuman di wajahnya. Dia tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Cao kecil. Apakah kamu siap untuk menyerah padaku? Cao Dezi berkata dengan marah, tidak. Saya tidak dalam bentuk terbaik saya hari ini. Tunggu dan lihat saja. Ekspresi wajah Zhangxin berubah lembut sementara itu. Dia meletakkan lengan di bahu Cao Dezi dan berkata, tidak perlu menunggu lagi. Aku tidak akan adu mekanik denganmu mulai sekarang. Itu karena kamu tidak mungkin mengalahkanku. Cao Dezi memelototi Zhangxin. Mengapa? Kenapa aku tidak bisa mengalahkanmu lagi? Zhangxin mengangkat bahu dan berkata, alasannya sederhana. Hatimu yang tak berperasaan telah hancur, jadi bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkanku? The Hairless Douluo yang tidak lagi hairless. Bagaimana dia masih bisa menjadi lawan yang layak bagi saya? Hidup bisa tanpa perasaan, tetapi Anda mungkin masih bertemu orang-orang yang penuh gairah. Kamu. Di Pusat Penelitian Teknologi Jiwa Sekte Tang. B***R, B***R. Saya ingin unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif saya kembali. Saya ingin surga abadi saya kembali. Saat ini, laboratorium terbesar di seluruh fasilitas itu berantakan. Direktur Ling Zichen yang kesal sedang menghancurkan berbagai barang untuk melampiaskan amarahnya. Dia sedang duduk di platform kerja sambil terengah-engah dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia tidak bisa menghitung berapa kali dia kehilangan kesabaran di lab. Saat ini, dia tidak bisa menjadi orang yang lebih biasa. Satu-satunya perbedaan adalah kenyataan bahwa setiap luka dan cacat yang dia miliki di tubuhnya telah disembuhkan oleh pohon kehidupan kuno. Dia sekarang memiliki tubuh yang awet muda dan sehat. Apakah saya harus memulai dari awal lagi? Emosinya perlahan-lahan menjadi tenang. Sudut bibirnya membentuk senyum pahit. Dia dengan jelas mengingat keputusan terakhirnya dan bagaimana dia menjerit keras ketika dia terjun ke medan perang tanpa ragu sedikit pun. Dia merasa seolah-olah dia masih bisa mendengar jeritannya bergema di telinganya. Pada saat yang sama, satu-satunya harapan yang dia miliki saat itu adalah agar pria itu bisa bertahan hidup. Meskipun demikian, mereka berdua masih hidup, tapi dia bukan miliknya. Dia ingin melepaskan diri dari penderitaan karena patah hati. Namun, rasa sakitnya semakin parah setiap kali dia mencoba membebaskan diri. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Dia melompat turun dari platform kerja dengan tiba-tiba. Saya akan melakukan penelitian baru. Tang Wulin, tunggu dan lihat saja. Kami belum selesai. Di laut. Kapal perang membentuk pengaturan yang teratur di laut saat mereka melaju dengan kecepatan tinggi. Dai Yun menatap ke kejauhan dengan mata berkaca-kaca di geladak. Akhirnya waktunya untuk pergi. Federasi Douluo berterima kasih atas tindakan altruistik Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Roh Du untuk membiarkan masa lalu berlalu dan menawarkan bala bantuan kepada mereka. Oleh karena itu, sejumlah besar sumber daya diberikan kepada mereka sebagai tanda penghargaan.
Selain itu, Federasi Douluo akan melanjutkan hubungan diplomatik mereka dengan dua kerajaan ini. Nantinya, mereka akan mengeluarkan beberapa kebijakan untuk memperkuat hubungan. Namun, semua ini sama sekali tidak berarti bagi Dai Yun Er. Dia melihatnya, tapi dia hanya melirik dari kejauhan. Hatinya benar-benar hancur ketika dia menyaksikan Bu Yuena dan dia berpegangan tangan saat mereka turun bersama dari langit. Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk bersamanya. Keputusan utamanya adalah pergi. Selamat tinggal, Tang Wulin. Apakah dia masih mengamuk? Gu Yuena mengerutkan kening. Dia mengenakan gaun yang indah dan duduk di kantor Master Pagoda yang terletak di tingkat tertinggi markas Spirit Pagoda. Ya, Master Pagoda. Dia masih mengamuk. Setelah beberapa kali konsultasi dengan beberapa master jiwa tipe pemulihan, mereka setuju bahwa akan sangat sulit bagi kondisi mentalnya untuk menjadi normal kembali. Mungkin, dia akan tetap dalam kondisi ini selama sisa hidupnya. Karena basis budidaya peringkat judul Douluo, ia mungkin menyebabkan kehancuran besar-besaran. Kami merekomendasikan untuk memasukkannya ke dalam kurungan. Qiangu Zhangting sudah gila. Mungkin itu karena meninggalnya kakek dan kakek buyutnya ditambah dengan pemandangan Bu Yuena dan Tang Wulin bersama. Dia menjadi tidak stabil setelah kembali ke pagoda jiwa. Suatu hari, tiba-tiba, dia mengalami histeria dan menyebabkan kehancuran besar-besaran. Gu Yuena yang menangkapnya secara pribadi. Kemampuan destruktif judul Douluo yang gila benar-benar mengejutkan. Mata Gu Yuena memiliki kilatan keluhan. Dia dulu membenci Qiangu Zhangting di masa lalu, tapi sekarang dia merasa kasihan padanya. Di sisi lain, dia selalu memperlakukannya dengan baik. Kalau begitu, batasi dia. Pastikan dia senyaman mungkin. Qiangu Diet dan Qiangu Dongfeng tidak dibangkitkan. Klan Qiangu telah sepenuhnya dilucuti dari tugas mereka dalam pengelolaan pagoda jiwa sejak saat itu. Di sisi lain, Gu Yuena menerima dukungan penuh dari manajemen puncak Spirit Pagoda karena penampilannya yang mengesankan dalam perang. Pagoda jiwa melakukan inspeksi mereka sendiri dan membersihkan organisasi, khususnya, kolusi klan Qiangu dengan kultus Roh Kudus dibatalkan. Pagoda jiwa mendapatkan kembali reputasinya sebagai salah satu organisasi teratas di benua yang setara dengan Akademi Shrek dan Sekte Tang. Sekali lagi, satu-satunya perhatian personel tingkat tinggi dari pagoda jiwa adalah hubungan antara Gu Yuena dan Tang Wulin. Mereka telah menunjukkan hubungan spesial di antara mereka berdua saat mereka bertarung bersama melawan Abyssal Sage King. Tindakan Tang Wulin berpegangan tangan dengan Gu Yuena saat mereka turun dari langit pada akhirnya menunjukkan hubungan mereka yang dekat dan penuh kasih sayang kepada semua orang. Soul Land 3 Chapter 1946. Orang-orang lainnya mengikuti dan berlutut. Gu Yuena tidak berbalik, matanya tetap terpaku pada pemandangan di luar jendela. Ditian mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia, kami di sini untuk mengucapkan selamat tinggal." Mengucapkan selamat tinggal, kemana kamu pergi? Tanya Gu Yuena acuh tak acuh saat dia berbalik perlahan dan menatap Ditian. Mata Dewa Binatang Ditian berbinar. "Yang mulia, meskipun saya tidak mengerti mengapa Anda tidak bergerak pada Tang Wulin selama bertahun-tahun ini. Mungkin, Anda sudah memiliki sentimen manusia. Namun, kami tidak merasakan hal yang sama. Umat manusia menghancurkan rumah kami dan membantai klan kami sehingga kami hampir diambang kepunahan. Kami tidak bisa membuat Anda berubah pikiran, Yang mulia. Tang Wulin telah mencapai pencapaian yang tak tertandingi sekarang. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjatuhkannya dengan mengorbankan hidup kita." Gu Yuena berkata dengan acuh tak acuh, "Jadi kamu akan pergi ke Akademi Shrek dan menantangnya?" Ditian berkata dengan suara yang dalam, "Ya, Yang mulia. Saya benar-benar tidak berharap Anda benar-benar memiliki sentimen manusia. Tapi, apakah Anda lupa bagaimana ribuan klan kita mati di masa lalu? Tidak hanya klan naga kami, tapi semua makhluk jiwa juga. Kami telah menunggu dengan sabar selama bertahun-tahun, berharap Anda akan membawa kami menjadi penguasa dunia ini sekali lagi. Pada akhirnya, Anda membuat keputusan seperti itu. Meskipun saya tidak ingin menyinggung perasaan Anda, saya benar-benar tidak dapat menerimanya. Yang mulia, apakah Anda memberikan kematian kepada saya atau memberi saya izin untuk melakukan satu upaya terakhir untuk semua makhluk jiwa? Bahkan jika saya mencari azab saya sendiri, saya akan berusaha keras untuk melakukannya." "Selamat tinggal, Yang mulia," kata Ditian tiba-tiba dengan suara tegas. Dia kemudian berlutut untuk menyembah Gu Yuena. Semua binatang di belakangnya mengikutinya.
Gu Yuena memandang mereka, tetapi dia tidak berbicara. Ditian tiba-tiba berdiri setelah menyadari bahwa dia tidak menanggapi. Dia berbalik dan berjalan keluar dengan tekad. Hewan buas lainnya bereaksi serupa. Mereka bangkit berturut-turut dan pergi. Dewa binatang Ditian berulang kali mendesak Gu Yuena dalam banyak kesempatan. Faktanya, dia bahkan mengambil tanggung jawab untuk membunuh Tang Wulin di masa lalu. Namun demikian, dia dihentikan oleh Gu Yuena. Mereka masih berharap selama ini ketika Gu Yuena memberitahu mereka bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Namun, waktu berlalu hari demi hari. Mereka menyaksikan Tang Wulin melakukan terobosan ke pangkat dewa. Mereka akhirnya merasa putus asa saat melihat Tang Wulin dan Gu Yuena bertarung bergandengan tangan. Mereka tidak lagi memiliki harapan karena mereka menyaksikan Gu Yuena dan Tang Wulin menjadi akrab satu sama lain. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Selain merasa putus asa, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Berhenti. Suara sedingin es terdengar ketika Dewa Binatang Ditian hendak keluar dari pintu. Ditian berhenti berjalan. Dia berbalik, melihat ke arah Gu Yuena dan berkata dengan nada agak dingin, "Apakah ada yang lain, Yang Mulia?" Gu Yuena tetap di tempat yang sama dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sejak aku terbangun di area inti hutan Great Stardo, aku ditakdirkan untuk menjadi musuh umat manusia. Saya akui bahwa saya jatuh cinta dengan Tang Wulin. Saya merasakan cinta umat manusia. Faktanya, aku sangat mencintainya. Namun, saya tidak pernah lupa bahwa saya adalah bagian dari Dewa Naga. Saya yang mulia dan saya adalah pemimpin dari ribuan jiwa binatang. Saya suka Tang Wulin, namun, kami tidak ditakdirkan untuk bersama. Darah Dewa Naga mengalir di nadiku, bukan darah manusia. Oleh karena itu, saya memikul tanggung jawab misi klan naga. Saat aku menerima inti Dewa Naga, aku sudah merasakannya. Ada semburan tekanan tak terlihat yang ada di dunia tak dikenal. Itu menguasai seluruh dunia. Saya perlahan tumbuh lebih kuat. Nyatanya, saya bahkan tidak memiliki keberanian untuk membuat terobosan nyata, karena saya merasakan tekanan dari kekuatan yang tak terlihat. Sebenarnya, kalian semua juga merasakannya. Abyssal Plane tiba dan Abyssal Sage King yang lebih kuat dariku dimusnahkan oleh Tang San, mirip dengan menghancurkan semut pada akhirnya. Faktanya, bahkan seluruh Abyssal dimangsa segera setelahnya. Sekarang, bisakah Anda memberitahu saya jika saya adalah orang yang berlawanan dengan Tang Wulin, apakah menurut Anda saya akan bisa membunuhnya? Banyak binatang yang tercengang oleh ucapannya. Gu Yuena terus berbicara. Penguasa Plane adalah kakeknya, inti kehidupan adalah neneknya, dan bahkan ayahnya pernah menjadi Raja Dewa. Mungkin, justru karena sifat-sifatnya inilah saya tertarik padanya. Namun, kami tidak ditakdirkan untuk bersama seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kami dipisahkan oleh selokan yang tidak bisa dilintasi. Ada garis darah Raja Naga Emas di dalam tubuhnya, tapi dia tetap manusia. Di sisi lain, saya adalah binatang buas. Parit surga antara manusia dan binatang tidak bisa dilintasi di benua Douluo. Aku sudah menunggu selama ini untuk waktu yang ideal. Saya menunggu tekanan yang tak terlihat menghilang. Raja Petapa Abyssal membantu kami menemukan jalan dan menanggung semua jebakan yang dipasang oleh Raja Dewa. Itu telah memungkinkan kita untuk melihat realitas dunia ini. Sekarang Raja Dewa telah menghilang tanpa jejak, dan penguasa Plane sedang tidur nyenyak untuk memulihkan diri. Sementara inti kehidupan juga tidur nyenyak untuk menyerap makanan, waktu kita telah tiba. Ini juga waktunya bagi kita untuk melaksanakan rencana itu. Dewa binatang tercengang, begitu pula Tuan Beruang, sementara mulut 1000 Raja Iblis melebar karena terkejut. Jadeswan terlihat tidak percaya pada saat yang sama pupil Darkness Demon Dragon mengerut. Banyak binatang buas semua tercengang. Dewa binatang adalah yang pertama pulih dari keterkejutan. Dia berjalan ke Gu Yuena dengan langkah panjang. Berdebar, dia berlutut di tanah dan menyentuhkan dahinya ke tanah. Yang Mulia, kami salah. Kami seharusnya tidak meragukan Anda. Binatang buas lainnya berlutut di belakangnya untuk menyembah Gu Yuena. Tatapan Gu Yuena tetap setenang sebelumnya. Ada secercah kepahitan yang menyebar dari matanya. Dia menghela nafas lembut. Apa yang pasti akan datang. Apakah Anda telah berbuat salah? Mungkin tidak, itu tanggung jawab saya dan saya masih harus mempertanggungjawabkan tanggung jawab ini. Rencanaku akan segera dimulai. Bip, bip, bip. Suara tajam terdengar yang memecah keheningan sesaat. Gu Yuena menunduk dan melihat ke arah komunikator jiwa di pergelangan tangannya. Wajahnya yang menawan tidak lagi tenang. Bagaimanapun,
dia menunjukkan sedikit kelembutan. Dia melambaikan tangannya untuk membubarkan kerumunan. Ditian dan binatang buas lainnya berdiri dengan tergesa-gesa dan bubar. Gu Yuena mengangkat komunikator. Dia berbalik dan melihat ke arah surga abadi di kejauhan. "Apa itu?" tanya Gu Yuena dengan lembut. "Tidak ada. Saya merindukanmu." Suara dari ujung lain komunikator itu jelas dipenuhi dengan kegembiraan. "Kupikir kita baru bertemu kemarin," kata Gu Yuena yang sedikit heran. "Gu Yue, aku mencintaimu." Suara dari ujung sana tiba-tiba dipenuhi dengan kesungguhan. Mata Gu Yuena langsung menjadi lembab. Nada suaranya tetap normal seperti sebelumnya. "Kenapa kamu harus mengatakan itu setiap hari?" Solen 3 chapter 1947. "Kamu orang bodah." Gu Yuena terkikik dan air mata mengalir di wajahnya. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam saat dia merasakan sumber kehidupan yang kaya di sekitarnya. Tepat saat ini, dunia dipenuhi dengan segudang warna dan keindahan bisa dilihat di setiap bagiannya. Bagian atas mahkota raksasa pohon abadi sangat datar. Cabang-cabang besar dan tebal terjerat satu sama lain secara alami dan membentuk fondasi kayu seolah-olah Ain membangunnya dengan tangan. Akademi Shrek tidak akan membuat banyak perubahan pada pohon abadi, tentu saja. Mereka hanya akan menambahkan beberapa hal ke dalamnya. Ide untuk membangun surga langit abadi telah diusulkan oleh Tang Wulin. Serangan yang menghancurkan Akademi Shrek selalu menjadi penderitaan terbesar di hatinya. Kota Shrek dibangun kembali, tetapi Pulau Dewa Laut tidak dapat dibangun karena Danau Dewa Laut dipenuhi dengan aura kehancuran. Pohon abadi menjadi media terbaik untuk pembangunan Pulau Dewa Laut. Mahkota pohon abadi adalah tempat sumber kehidupan terkaya, sedemikian rupa sehingga udaranya hampir lengket. Di sisi lain, kekuatan hidup yang begitu besar membuat seseorang tidak mungkin bisa memanjat pohon abadi tanpa kemampuan yang memadai. Sebuah tubuh tidak akan mampu menahan infus dengan begitu banyak kekuatan hidup sekaligus. Itu sama seperti ketika Tang San khawatir garis darah Raja Naga Emas akan meledak di Tang Wulin karena efek energi abadi. Hanya Feng Hao Douluo di peringkat judul Douluo ke atas yang bisa bertahan di sana. Jadi, setelah pelataran dalam Akademi Shrek dibangun di Kota Langit Abadi, itu hanya bisa menerima siswa dengan peringkat judul Douluo ke atas. Akademi Shrek belum mengumumkan ini ke publik. Sementara itu, orang-orang yang bekerja dan membangun Kota Langit Abadi di atas mahkota secara alami adalah Feng Hao Douluo peringkat judul Douluo Akademi Shrek. Tang Wulin mencontohkan dirinya dan menjadi pemimpin operasi. 7 monster Shrek juga ada di sini. Mereka semua mampu terbang, jadi tidak akan dianggap terlalu merepotkan bagi mereka untuk mengangkut beberapa material dari Kota Shrek. Kakak laki-laki. Dalam sekejap, siluet tiba di sebelah Tang Wulin. Itu adalah Xie yang sangat bersemangat. "Kakak, kau tersenyum begitu lebar sampai ujung mulutmu menyentuh telingamu. Anda pasti baru saja menyelesaikan panggilan dengan Gu Yue, kan?" Tang Wulin berbicara dengan nada tidak menyenangkan. "Apakah kamu punya banyak waktu untuk menganggur? Jika Anda bebas, mengapa Anda tidak melanjutkan dan melakukan beberapa pekerjaan?" Xie terkikik. "Kakak, menurutmu kapan aku harus melamar Yuanen?" "Ya. Kekhawatiran saya sekarang adalah tidak bisa mendapatkan restu ayahnya. Dia selalu dalam suasana hati yang buruk saat melihatku." Tang Wulin berkata, "Apakah Anda harus berkonsultasi dengan saya bahkan tentang masalah ini? Anda sangat tidak tahu malu. Bahkan jika Anda gagal sekali, Anda bisa mencobanya beberapa kali lagi. Mungkinkah Yuanen masih akan meninggalkanmu?" Xie berkata dengan ekspresi pahit. "Yuanen berkata bahwa dia hanya bersedia menikah denganku jika aku bisa mengalahkannya. Namun, dia berkembang begitu cepat setelah menyerap kekuatan hidup baru-baru ini sehingga dia akan segera menerobos ke limit Douluo. Bagaimana saya bisa mengalahkannya?" Tang Wulin tertawa terbahak-bahak. Dia menepuk bahu Xie dan berkata, "Saudaraku, kamu sendirian sekarang." "Hei, kakak, kamu tidak terlalu benar. Anda memiliki semua yang Anda inginkan untuk saat ini. Bantu seorang saudara dan beri aku beberapa ide." Xie memasang ekspresi memohon di wajahnya. "Aku akan memberimu 4 kata. Ketekunan, kesabaran, agresivitas, tanpa henti. Bagaimanapun, aku memberitahu Gu Yuena bahwa kami akan mengadakan pernikahan kelompok nanti. Kalau begitu, kita harus bepergian bersama. Ini dianggap pembenaran yang tepat, bukan? Lihat Zheng Yu, usulannya beberapa hari lalu sukses. Lizzie terlihat sangat pemalu akhir-akhir ini. Saya pikir ini tentang waktu untuk dia juga. Kamu satu-satunya yang merepotkan." Xie berkata dengan ekspresi tak berdaya,
Kakak, aku juga tidak meminta itu. Baiklah, baiklah. Biar saya mencobanya. Bagaimanapun, Yuanen tidak tahan untuk memukuli saya lagi. Kakak, bagaimana menurutmu jika aku berjalan ke kamar mandi saat dia mandi dan melakukan apa yang tidak bisa dibatalkan? Pada titik ini, Xie tidak bisa menahan menelan ludah. Tang Wulin tersenyum indah. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke belakang Xie. Tubuh Xie langsung menegang dan bahkan tidak mau berbalik. Dia segera berkata dengan benar, itu tidak mungkin, tentu saja. Saya sangat menghormati Yuanen. Dia adalah dewi di hatiku. Jika dia memintaku untuk pergi ke timur, aku tidak akan memiliki keberanian untuk pergi ke barat. Aduh, harap lembut, harap lembut. Yuanen memutar telinga Xie. Wajahnya yang menawan berubah menjadi senyuman dingin. Apa kau mencoba mengintipku saat aku mandi? Saya pikir Anda perlu menjernihkan pikiran terlebih dahulu. Tolong selamatkan hidupku, istri. Tolong selamatkan aku. Tang Wulin tidak bisa menahan tawa saat melihat Xie ditarik oleh Yuanen Yehui. Anak laki-laki ini tidak akan bisa meninggalkan genggaman Yuanen lagi dalam hidupnya. Tang Wulin melompat ke langit dan berubah menjadi sinar cahaya keemasan sebelum turun dan mendarat di kota Shrek. Dia langsung kembali ke kantornya. Dia memutar nomor komunikator jiwa. Apakah pakaian saya sudah disiapkan? Selesai. Saya dapat mengirimkannya kepada Anda malam ini. Kapan Anda berencana untuk memakainya? Tang Wulin tersenyum. Besok adalah harinya. Besok akan menjadi hari yang menyenangkan. Pada titik ini, dia berbalik dan melihat ke arah patung es raksasa yang ditempatkan di salah satu sisi kantornya. Ada ekspresi kesedihan di matanya. Dengan jubah putih dan pedang birunya, Wu Zhangkong berdiri dengan tenang di atas patung es. Dia tampak seperti hari dia membeku di es. Dalam es yang kaku yang tidak akan mencair dalam keabadian, Tang Wulin bahkan bisa merasakan kegigihan dan kelegaannya sebelum dia meninggal. Guru Wu, tolong beri kami restu Anda. Saya akhirnya akan mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya yakin Anda juga memiliki kehidupan yang menyenangkan dan bahagia dengan kakek di dunia lain, bukan? Cuacanya bagus di pagi hari. Langit biru tak berawan sejauh bermil-mil, sudah menjadi biru tua yang cerah meski masih pagi. Udara menyegarkan bercampur dengan kelembapan yang tersebar dari danau Dewa Laut. Itu mengisi tanah dengan kekuatan dan vitalitas. Tang Wulin berdiri di lapangan akademi dan melihat ke gedung akademis utama di hadapannya. Solen 3 Chapter 1948. Tang Wulin mengangguk dengan tekad. 10 tahun kemudian, saya akan mulai mencobanya. Saya juga tidak tahu berapa banyak waktu yang saya perlukan, tetapi saya akan bekerja keras ke arah itu. Jika saya berhasil, saya pasti akan memandu Anda. Chen Xinji terkekeh. Itu tidak penting lagi. Semua yang saya miliki sekarang, saya tidak mendapatkannya. Setiap hari yang saya habiskan untuk hidup dan bersama Ye Wei adalah hadiah bagi saya dari atas. Saya tidak berani meminta lebih. Sejujurnya, Tang Wulin tidak ingin menjadi dewa. Ini karena dia sudah menjalani kehidupan yang dia impikan. Dia sudah menemukan cara untuk mengundurkan diri dari semua tugasnya. Sekte Tang dan Shrek berkembang pesat, dan Molan dipromosikan menjadi pembicara. Kultus Roh Kudus dimusnahkan, dan masalah abisal maut telah diselesaikan sepenuhnya juga. Dapat dikatakan bahwa seluruh benua Doulo tumbuh dengan subur. Tugasnya telah diurus dengan baik. Secara pribadi, dia tidak memiliki terlalu banyak alasan untuk menjadi dewa. Hanya saja alam dewa perlu dibangun. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mencari orang tuanya. Dia harus lebih kuat karena dia mengerti bahwa ini adalah satu-satunya cara dia bisa merasakan keberadaan orang tuanya. Meskipun kesadaran sucinya tidak lagi lemah, dia sudah berusaha merasakan keberadaan orang tuanya melalui Trisula Dewa Laut pada beberapa kesempatan dan tidak mendapat tanggapan. Satu-satunya petunjuk yang ditinggalkan oleh ayahnya adalah bahwa alam Dewa Doulo berubah menjadi lubang hitam. Pengetahuan benua Doulo tentang kosmos masih jauh dari memadai. Faktanya, Tang Wulin bahkan tidak memiliki gambaran sedikit pun tentang apa itu lubang hitam. Menunggu adalah pilihan baginya, tentu saja, tetapi dia berharap bisa mengambil inisiatif melalui kerja kerasnya. Bagaimanapun, tindakan membangun alam dewa jelas bukan hal yang mudah. Apalagi kurang pengalaman, Tang Wulin sama sekali tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia berencana untuk menunggu sampai dia menikah dengan Bu Yuena dan menikmati masa kebahagiaan pernikahan sebelum dia berdiskusi dengannya bagaimana mencobanya. Bagaimanapun, bidang benua Doulo sedang dalam proses evolusi.
Mereka perlu mempertimbangkan hal ini dan secara bertahap memutuskan apakah mereka akan menaikkan peringkat bintang Douluo menjadi dewa dengan mengandalkan energi bidang abisal atau membangun alam dewa kecil sendiri. Dia dan Bu Yuena dianggap satu-satunya orang di jalan menuju peringkat dewa sejati yang disebutkan oleh permaisuri iblis sebelumnya. Berbicara tentang permaisuri iblis, Tang Wulin tidak punya pilihan selain mengakui bahwa salah satu orang yang telah dibangkitkan akan memenuhi syarat. Semua master jiwa jahat dari kultus Roh Kudus telah meninggal. Namun, seseorang yang berhubungan dengan mereka telah dibangkitkan. Justru Lan Fozi. Lan Fozi melirik Tang Wulin dengan sedih setelah dia dibangkitkan, kemudian dia melarikan diri ke kejauhan, meninggalkan siluet pergi yang sunyi. Ini membuat Tang Wulin menyadari bahwa meskipun dia adalah putri dari permaisuri iblis, dia tidak pernah melakukan perbuatan jahat. Elder Chen, aku akan pergi, kata Tang Wulin kepada Chen Xinji di sebelahnya sambil menyeringai. Chen Xinji tersenyum dan berkata, pergi sekarang. Anda benar-benar tidak membutuhkan kami untuk mendukung Anda dari sini. Tang Wulin berkata sambil tersenyum, tidak perlu, tidak perlu. Ini adalah masalah antara aku dan dia. Kami akan mengundang semua orang untuk pernikahan. Baik, semua yang terbaik untukmu. Jangan sampai dia ditolak, hahaha, kata Chen Xinji bercanda. Tang Wulin terkekeh dan berkata, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin saya bisa melakukan ini tanpa memiliki kepercayaan diri? Saat dia berbicara, dia menepuk dadanya dengan percaya diri sebelum melompat ke udara. Di kejauhan, matahari perlahan terbit di langit, menyinari bumi dengan cemerlang. Rasanya seolah-olah seluruh tubuh Tang Wulin tercemar lapisan emas ketika dia terbang ke langit. Tang Wulin merasakan udara di sekitarnya. Dia tidak pernah menyadari betapa bebas dan gembira dia saat terbang. Gu Yue, ini aku datang, Tang Wulin bergumam pada dirinya sendiri. Flare menyembur keluar dari belakangnya. Dengan pancaran yang menyilaukan, dia terbang langsung menuju pagoda roh seperti meteor emas. Dia tidak berusaha menyembunyikan dirinya. Karenanya, kehadirannya dapat terlihat dengan jelas apakah itu dari tanah atau melalui segudang perangkat jiwa pengintai dan bahkan satelit jiwa di langit. Di lantai atas Akademi Shrek, Yue Zhengyu dan Su Xiaoyan duduk berdampingan di tepi atap. Su Xiaoyan berkata, Zhengyu, menurutmu mengapa Kapten tidak mengizinkan kita untuk bergabung dengannya? Ya. Saya pikir sebuah lamaran harus sangat bagus dengan teman dan keluarga di sekitar untuk memberikan berkat. Yue Zhengyu terkekeh dan berkata, kakak pasti punya ide sendiri. Dia memberitahu kami bahwa kami akan mengatur pernikahan bersama, bukan? Saat itu akan menjadi kerumunan yang ramai. Sebuah proposal harus antara dua orang, jadi dia melakukannya sendiri. Apa yang Anda maksud dengan berorganisasi bersama? Apakah kamu sudah melamarku? Su Xiaoyan bertanya dengan nada tidak senang. Yue Zhengyu membalikkan telapak tangannya. Sebuah cincin muncul di telapak tangannya seolah-olah dia sedang melakukan trik sulap. Xiaoyan, hanya kita berdua di sini sekarang. Menikahlah denganku, maukah kamu? Su Xiaoyan jengkel. Jadi ini caramu melamarku? Sangat ceroboh. Yue Zhengyu berkata sambil tersenyum, lihat ini. Kami menyaksikan matahari terbit dan kami menikmati aura yang dipenuhi dengan vitalitas dan kecemerlangan di bawah iluminasi. Kami berada di atap Akademi Shrek. Semua yang ada di sini pada saat ini adalah sejenis. Cintaku padamu juga sejenis. Formalitas adalah sebuah konstruksi. Apalagi yang bisa dibandingkan dengan cintaku yang tulus untukmu? Apakah saya benar? Su Xiaoyan tertegun sejenak. Dia melihat tatapan tulusnya. Meskipun dia masih merasa itu aneh, dia mengangguk secara naluriah. Mereka sudah bersama untuk waktu yang lama dan mereka telah mengalami banyak hal sebagai pasangan. Setelah Shrek dihancurkan, mereka berbagi pengalaman dan proses yang menyakitkan sebelum mereka membangunnya kembali seperti sekarang di bawah kepemimpinan Tang Wulin. Mereka juga akhirnya tumbuh menjadi pilar generasi di Akademi Shrek. Mereka berdua menjadi Hyper Douluo setelah menerima kekuatan hidup pohon kehidupan kuno. Selain itu, mereka pasti dapat mencapai peringkat limit Douluo di masa depan. Tidak ada keraguan bahwa generasi 7 monster Shrek ini adalah generasi paling mulia selain generasi pertama yang telah mencapai alam dewa. Wajah menawan Su Xiaoyan memerah dan dia mencibir bibir merahnya. Baik-baik saja maka, saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kecilnya. Senyuman Yue Zhengyu tampak sehebat malaikat cahaya di bawah penerangan sinar matahari. Dia menyelipkan cincin di tangannya ke jari Su Xiaoyan, dan tubuh mereka sedikit gemetar. Mereka telah mengalami begitu banyak kesulitan, dan akhirnya mereka bisa bersama.
Sejak cincin itu dipasang, mereka adalah satu.